Punya banyak anak itu ditakutin. Makanya kemudian dijadikan kita itu nggak boleh sudah anaknya suatu aja, dua aja kan gitu. Sampai dijadikan orang itu hari ini itu kalau ada wanita punya banyak anak itu malu. Kan berhasil itu programnya itu. Makanya perempuan sekarang kalau punya banyak anak kan rata-rata malu. Anaknya berapa mbak? 12. Berapa mbak? 12. Lu malu dia. Padahal salah satu sifat wanita surga itu apa? Salah satu sifat wanita surga itu punya banyak anak. Kecuali yang ditakdirkan tidak punya. Dan wanita itulah yang kemudian kenapa dalam Islam itu harus dididik rasa malu. Beda dengan pendidikan orang kafir. Kalau pendidikan orang kafir itu bagaimana menjadikan wanita itu tidak memiliki malu. Makanya dibuat kontes kecantikan, dibuat Miss World, Miss Universe, Miss yang lainnya. Itu kemudian cuma satu, yaitu adalah bagaimana mengambil sifat malu yang ada pada kehidupan wanita, diambil. Kalau sudah diambil, kerusakan wanita itu dimulai ketika mereka sudah rusak wanitanya. Padahal sudah sering saya sampaikan berkali-kali ya, peradaban dan kemenangan itu dimulai ketika wanitanya itu benar. Karena apa? Karena rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat, dan pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari rahim yang taat kepada Allah. Kenapa orang kafir itu selalu membidik serangan mereka itu kepada kaum wanita muslimah dulu? Karena mereka tahu kalau wanita muslimahnya sudah bengkong, yang dilahirkan pun bengkong. Makanya kalau para wanita Islam itu tahu bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh mereka itu, maka mereka pasti itu akan menjadikan seluruh kekuatan mereka untuk Islam. Maaf ya Pak dan Ibu, perempuan itu baru punya anak banyak aja ditakutin musuh. Kalau tidak percaya, tanya sama wanita Palestina yang rata-rata itu ditakuti sama Zionis Israel. Saya tuh dulu waktu di pondok sering bertanya, kenapa ya Rasulullah itu mengatakan dalam satu hadis wanita penduduk surga itu yang banyak anaknya? Kenapa ya Rasulullah itu sempat mengatakan fa ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah? Saya itu berbangga-bangga dengan umat yang banyak. Saya baru dapati jawaban yang paling realistis dan logis menurut saya masuk. Saya tetap mengimaninya pertama kali walaupun saat itu belum ketemu. Tapi akhirnya ketemu jawabannya ketika membaca tentang masalah Palestina dan negara Zionis Israel. Apa itu kaitannya Ustaz? Zionis Israel itu frustasi menghadapi Palestina itu bukan hanya karena frustasi menghadapi Hamas. Tapi Zionis Israel itu frustasi menghadapi bangsa Israel itu salah satunya karena dia frustasi menghadapi demografi masyarakat Palestina yang sangat tinggi. Kelahiran anak di Palestina itu tinggi. Hampir sama dengan Cina, hampir sama dengan India. Cuma tidak diberitakan aja karena Palestina kan negara yang tidak diakui. Rahimnya wanita Palestina itu subur. Dan membuat frustasi itu masyarakat Israel itu. Mereka bunuh 3 satu rumah, lahir 6. Bom sono 7 mati, lahir 12. Sampai kan kita pernah mendapati kan ada seorang wanita Palestina punya bayi kembar 3. Bingung kita, bayi kembar 3 dalam satu perut. Makanya disitulah saya baru paham, oh pantas Nabi itu bangga dengan umatnya yang banyak. Kenapa? Umat yang banyak yang dilahirkan wanita-wanita yang memiliki putra-putra yang banyak itu semuanya nanti bermanfaat untuk memikul beban agama ini supaya lebih ringan ketika dipikul sama orang yang beriman itu banyak. Masya Allah ya, perempuan baru ngelahirin doang ditakutin, padahal cuma ngelahirin. Punya banyak anak itu ditakutin. Makanya kemudian dijadikan kita itu nggak boleh sudah anaknya suatu aja, dua aja kan gitu. Sampai dijadikan orang itu hari ini itu kalau ada wanita punya banyak anak itu malu. Kan berhasil itu programnya itu. Makanya perempuan sekarang kalau punya banyak anak kan rata-rata malu. Anaknya berapa mbak? 12. Berapa mbak? 12. Lu malu dia. Padahal salah satu sifat wanita surga itu apa? Salah satu sifat wanita surga itu punya banyak anak. Kecuali yang ditakdirkan tidak punya. Saya tidak punya Ustaz. Itu berarti Allah memberikan pintu keridhaan takdir. Pintu surga itu banyak, bukan hanya satu. Kalau ditutup satu pintu berarti Allah membukakan pintu yang lainnya.